apa tuh PBL ya, bentar ya. PBL. Ada nggak nampak? Ada nampak, Pak? Nampak, Pak. Ya, Pak, udah. Ya. Nah, ini misalnya tentang pencegahan sikap tidak sehat nih. Ini bagian dari pergaulan bebas tadi, ya. Ini saya buat ada satu RPP. Nah, ini KD-KD-nya sudah ada. Ini KD-KD-nya yang mau saya jelaskan di sini PBL-nya. Nah, ini ya. Ini model pembelajaran problem based learning, PBL. Di sini karena pembelajaran teori, ada diskusi, tanya jawab, berkelompok. Nggak ada latihan berpasangan. Nggak ada demonstrasi. Karena ini kan materi di dalam kelas. Nah, ini media nih. Ketika saya tekan ini, langsung terhubung dengan video-video tentang yang mau saya tayangkan. Nah, ini dia bentuknya. Kalau menggunakan model PBL sintak pertamanya ini memberikan stimulus atau rangsangan. Rangsangan atau stimulus ini sintaknya PBL. Jadi nggak boleh pakai PBL sintaknya sintak cooperative learning atau pakai PJBL sintaknya tahapannya tahapan PBL, nggak boleh, sesuai. Jadi memberikan stimulus atau pemberian rangsangan. Ini video ini. Ini video yang kita tayangkan ini adalah video yang salah. Misalnya dalam sepak bola tadi orientasinya ke sebuah masalah. Waktu passingnya selalu mereng. Passingnya nggak pernah lurus. Ini yang ditayangkan di sini. Jadi supaya anak-anak berpikir, mencari kenapa bisa. Nah, ini karena sikap tidak sehat tadi kan. Ini yang saya tayangkan. Ada anak merokok. Ini kan sikap-sikap tidak sehat ini. Ada melawan orang tua, buang sampah sembarangan, ya. Ketika pergi kamar mandi, keran nggak ditutup, kelas kotor. Ini kan sikap-sikap tidak sehat. Inilah yang namanya orientasi sebuah masalah. Jadi anak-anak itu belajar dari permasalahan ini. Sebenarnya ini boleh ditiru apa enggak nih anak-anak? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh, Pak? Ini perbuatan tidak baik, Pak. Apa dampaknya ini? Nah, jadi gimana yang terbaiknya? Baru anak, begini, Pak. Kalau sampah itu nggak boleh buang sembarangan, Pak. Kita harus cari tong sampahnya. Kita masukkan ke dalam tong. Kalau kita pergi kamar mandi, Pak, nggak boleh kita habis kita pakai kerannya nggak ditutup, Pak, harus ditutupkan. Karena anak-anak belajar nih dari sini. Ini yang dikatakan orientasi PBL. Kalau kita di olahraga apa? Kita kaitkan. Jadi bagaimana Pak, anak supaya berarti Pak, itu dia makanya mereng di saat menendang itu kemungkinan ada kesalahan di kakinya tuh Pak. Mungkin perkenaannya nggak pas. Jadi di mana nak perkenaan yang pasnya Pak? Pak, kalau menendang itu Pak kan ada kaki bagian dalam, ada bagian luar, ada punggung kaki. Pak, kalau misalnya bola itu Pak harusnya punggung kaki. Nah, anak-anak belajar dari yang salah tadi sehingga dia mencari tahu. Sehingga mengetahui gerakan yang benar. Inilah PBL. Nah, jadi tahap berikutnya Pak, ini ada problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Ini tahap-tahapannya. Setelah itu pengumpulan data sampai seterusnya nanti. Inilah PBL. Jadi model itu hanya sebatas kemasan tahap-tahapan pembelajaran. Makanya kalau Bapak hanya sebatas itu yang Bapak munculkan di LK.2, kira-kira menjawab nggak permasalahan Bapak kalau nggak Bapak jelaskan sampai ke metode dan strateginya. Inilah dia. Jadi ini kira-kira, tapi nanti di RPP itu nanti ini mau saya ceritakan yang Bapak buat di LK tadi seperti yang disampaikan Bapak Dr. Sukardi Putra tadi, umum masih. Inilah pinginnya langsung ke spesifik, ke geraknya seperti apa. Jadi ada latihan berpasangan, berkelompok, ada latihan individu, itunya yang perlu dijelaskan. Kalau misalnya tadi kesulitan siswa dalam melakukan passing, mungkin selama ini passingnya ya sendiri, bola nggak ada, cuma 2 kali, tapi melalui solusi yang sekarang, latihan dalam kelompok Pak, atau latihan berpasangan Pak, bolanya 2 orang 1 bola. Dilakukan dengan jarak 15 menit Pak, dengan jarak 15 meter, 10 meter, dilakukan selama 5 menit Pak. Kegiatan geraknya banyak, kesempatannya juga banyak, ketika intensitasnya berulang-ulang, otomatis kemampuan anak-anak dalam passing itu meningkat.
Ini kalaupun percuma kita model ini segala macam, waktu masuk praktek cuma kesempatan 2 kali lagi kasih ke anak-anak pasien. Ini tentunya nggak menjawab solusi. Ini contohnya kayak gitu Pak ya. Jadi itu kira-kira model tadi. Nanti kalau RPP ini masalah lebih detailnya nanti ketika kita masuk di materi perancangan ini solusi tadi dulu. Jadi tapi alhamdulillah tadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sebelumnya sudah mulai mengerti tentang LK-nya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Supaya cepat dikumpulkan, supaya masuk ke tahap berikutnya, nanti baru kita berbicara masalah perangkat atau RPP. Nah, kira-kira sampai sini sudah tergambarkan nggak Bapak-Bapak nih? Sudah.